Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Orang Sepele. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan cerita yang agak mistis, agak horor, tapi juga bagi kami menarik ini karena tim kami yang mengumpulkan data dan fakta sudah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dan ini merupakan salah satu cerita mistis urban legend yang paling terkenal di Indonesia, yaitu tentang kota gaib yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu sebuah Padang 12. Biasanya mereka menyebutnya Padang 12, dan banyak sekali cerita mistis yang ada di Padang 12 ini. Tanpa lama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi, Padang 12 ini merupakan sebutan untuk suatu tempat lapang di sana, di mana orang-orang percaya bahwa di tempat tersebut ada sebuah kerajaan gaib atau sebuah negeri gaib di situ. Dibuktikan dengan banyak sekali kejadian-kejadian tidak masuk akal, kejadian-kejadian mistis yang sering terjadi di wilayah tersebut. Padang 12 ini terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan hanya berjarak sekitar 30 menit dari Bandara Supadio, Kota Pontianak. Padang 12 ini terletak di antara Kecamatan Kendawang dan juga Pesagungan. Jadi di antara kedua kecamatan tersebut, jalan itu melalui sebuah tanah lapang luas, di mana tanah lapang tersebut hanya ada ilalang, semak, atau sedikit pohon pinus, dan juga bawahnya ini merupakan pasir kuarsa atau pasir putih di situ. Jadi tempat ini dinamakan Padang 12 karena memang tempat ini seluas 12 km persegi, dan mungkin memang penamaan dari tempat ini belum lama sih, baru akhir-akhir inilah. Mungkin dulu tempat ini punya sebutan lain, dan sekarang lebih familiar dengan sebutan Padang 12. Masyarakat sekitar percaya bahwa Padang 12 ini merupakan pusat kota gaib yang ada di wilayah itu. Dan banyak orang yang sudah melihat bahwa kota gaib yang ada di Padang 12 ini merupakan kota yang sangat megah sekali, dengan gedung-gedung pencakar langit dan juga peradaban yang sangat modern. Namun keberadaan kota gaib ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, atau tidak semua orang bisa melihat keberadaan kota gaib ini, karena hanya orang-orang dengan bakat tertentu atau mungkin anak indigo yang bisa melihat dari keberadaan dari kota gaib ini. Kalau misalkan masyarakat biasa yang melewati wilayah tersebut, ya mereka hanya melihat padang rumput, ilalang, dan juga pohon pinus yang ada di wilayah itu. Dan ada juga mitos lain yang beredar di masyarakat bahwasanya dulu di wilayah Padang 12 ini merupakan perkampungan biasa. Ya, perkampungan biasa pada umumnya seperti itu. Namun ketika zaman kolonial, kampung tersebut terancam diserang oleh penjajah. Dan di kampung tersebut dulunya ada salah seorang sesepuh, semacam sesepuh yang dia juga memiliki kekuatan mistis, yang kemudian dia berusaha untuk menghilangkan kampung tersebut. Dan benar saja, dengan melalui kemampuan yang dimilikinya, beliau berhasil membuat desa itu tidak terlihat oleh mata telanjang, sehingga terbebas dari ancaman Belanda. Namun sayangnya beliau tidak bisa mengembalikan desa itu seperti semula, dan sampai dengan saat ini perkampungan tersebut menghilang, dan yang saat ini menjadi Padang 12 tersebut. Dan kota gaib yang ada di Padang 12 ini dihuni dengan orang-orang yang biasanya disebut dengan orang limun atau orang kebenaran. Orang limun ini perawakannya hampir sama dengan manusia. Sekilas memang sama dengan manusia, hanya saja perbedaan dari orang limun ini terletak pada bagian bawah hidungnya, yang mereka tidak memiliki garis yang ada di bawah hidung. Jadi bawah hidung, di antara hidung dan bibir ini rata di sini. Orang limun ini terkenal dengan kebaikannya karena mereka merupakan orang suci yang sangat baik di kalangan masyarakat sekitar ketika mereka menampakkan diri di masyarakat sekitar itu. Ada juga yang percaya bahwasanya orang limun ini merupakan
jin muslim yang sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun berada di Padang 12 ini. Dan mereka merupakan makhluk-makhluk yang rajin beribadah, dan ketika menampakkan diri pun mereka tidak menakutkan seperti manusia biasa seperti itu. Kejadian mistis yang pernah dialami oleh masyarakat sekitar diantaranya adalah mereka pernah melihat bus besar yang mewah kemudian menurunkan penumpang di wilayah Padang 12 ini. Padahal pada faktanya di Padang 12 ini jalannya tidak pernah dilewati bus, mobil saja jarang. Dan orang yang melihat bus menurunkan penumpang di wilayah tersebut, secara tiba-tiba saja setelah beberapa saat, bus dan juga penumpang yang diturunkan di wilayah itu menghilang begitu saja. Dan fakta unik yang pernah terungkap, ini merupakan fakta yang sumbernya memang kurang jelas. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya banyak pajak atau surat-surat kendaraan mewah yang beralamatkan di Kabupaten Ketapang ini atau di Pontianak. Dan pada pasalnya dengan data-data atau surat-surat yang banyak tentang kepemilikan mobil-mobil mewah, motor mewah, atau bahkan pesawat pribadi, dan di Ketapang sendiri pun jarang dijumpai itu mobil yang mewah, apalagi sampai pesawat pribadi, karena bandar udara yang ada di Kabupaten Pontianak pun itu bandara yang kecil. Jadi memang mungkin saja ada kemungkinan ini mobil atau barang-barang mewah ini merupakan milik dari para penghuni kerajaan gaib yang ada di Padang 12. Baru-baru ini bahkan ada yang menyebutkan bahwa Haji Rhoma Irama pernah mengaku bahwa dia itu pernah manggung atau perform di Ketapang sebanyak 2 kali. Padahal pada faktanya masyarakat Ketapang hanya sekali melihat beliau manggung di wilayah tersebut. Dan Haji Rhoma Irama, si Raja Dangdut ini menuturkan bahwa ketika manggung yang pertama kali, beliau melihat sebuah kota yang sangat indah, modern, dan juga mewah. Berbeda dengan kota kedua yang pada waktu itu memang mungkin tempatnya hampir sama. Dan bagi sebagian orang percaya bahwa Haji Rhoma Irama ini ketika pertama kali datang ke kota tersebut, dia itu diundang oleh para penghuni dari kota gaib di Padang 12 ini. Bagaimana kalau menurut kalian? Dulu juga pernah ada warga Ketapang yang dia ketika pulang dari pasar Ketapang dimintai tolong oleh seorang nenek yang meminta tolong untuk diantarkan sampai ke rumah. Namun ketika diantarkan itu, dia meminta diantarkan ke wilayah Padang 12 ini, di sekitaran Padang 12. Dan tidak lama setelah sampai di Padang 12, tiba-tiba si nenek yang minta diantarkan tadi menghilang. Dan orang yang mengantarkan itu kemudian kembali lagi ke rumah, dan dia mendapati ada kunyit di motornya yang kemudian pada pagi harinya kunyit tersebut berubah menjadi emas. Dan memang sejarah atau legenda ini sudah melekat di masyarakat bahwa ketika ada orang limun ini keluar untuk berbelanja, mereka biasanya tidak menggunakan uang untuk membeli, namun biasanya mereka menggunakan kunyit atau semacam rempah-rempah yang ketika mereka gunakan untuk barter atau membeli, rempah-rempah tersebut berubah menjadi emas. Dan ada lagi kejadian mistis yang dialami oleh para remaja yang sedang melakukan camping di wilayah Padang 12. Sebenarnya tidak di Padang 12, mereka melakukan campingnya itu di pinggir pantai, tapi sangat berdekatan dengan wilayah Padang 12 ini. Dimana ketika mereka camping atau bermalam di situ menggunakan tenda, mereka banyak sekali mengalami kejadian mistis. Di antaranya mereka mendengar suara langkah kaki orang yang mendekati tenda, namun tidak ada orang sama sekali. Kemudian di tenda itu mereka mendengar seperti suara langkah kaki yang banyak ingin menggeruduk tenda mereka. Dan ada lagi suara eraman yang sepertinya menunjukkan ketidaksukaan dari makhluk yang ada di situ terhadap kehadiran mereka. Dan memang benar dari keempat remaja yang camping ini, sebelum melakukan camping di area tersebut, mereka tidak mempercayai tentang mitos atau
atau legenda atau cerita-cerita mistis yang ada di Padang 12 ini. Ya, dan itulah tadi sedikit cerita mistis yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat tentang Padang 12, sebuah kerajaan gaib yang ada di sana. Karena memang ini sebenarnya banyak sekali kejadian mistis yang dialami oleh warga sekitar di wilayah tersebut. Kita hanya mengumpulkan beberapa yang mungkin menarik untuk kalian dengarkan. Dan untuk selanjutnya, kalian ingin request tentang cerita apa, bisa silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya, dan cukup sekian untuk cerita horor di segmen horor kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, tekan tombol suka jika kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk memberikan masukan untuk kemajuan dari channel ini di kolom komentar. Cukup sekian dari kami, dan jangan lupa untuk bersyukur.